Sesaat lagi kita akan ikuti ngaso ngaji sore bersama Ustadz Yusuf Mansur. Acara ini didukung oleh PPBA Darul Quran dan Paytrade Connecting Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah belajar sedikit tentang matematika sedekah, bahwa kalau kita memberikan satu, Allah akan mengganti 10 kali lipat lebih banyak, dan itu minimal. Fadilah sedekah demikian banyak. Sedekah bisa mengundang datangnya rizki. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Dan sedekah bisa memanjangkan umur. Tapi yang paling penting dari rahasia keutamaan bersedekah adalah bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersedekah. Sedangkan kalau Allah sudah mencintai seseorang, kemungkinan yang terjadi 4 hal dalam kehidupan seseorang tersebut. 1, tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan Allah. Apapun itu, entah itu hutang yang belum kunjung terbayarkan. Ketika dia menemukan hidupnya dalam belitan hutang, kemudian dia sudah mendapatkan cintanya Allah. Boleh jadi memang hutang itu belum selesai, tapi ketenangan sudah Allah hadirkan. Peluang sudah Allah munculkan. Kesempatan demi kesempatan juga Allah berikan kepada dia. Tinggal menunggu waktu. Kalau orang-orang sudah dicintai Allah, tinggal menunggu waktu. Asal tetap bersabar dan tetap beristiqomah, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan Allah. Yang kedua, tidak ada keinginan yang tidak dijawab oleh Allah. Pasangan yang sudah berumah tangga sekian lama ingin punya anak, rindu dia akan tangisnya seorang anak di rumah dia. Demi Allah, kalau Allah sudah mencintai dia, kadang-kadang tidak hadirnya seorang anak justru merupakan anugerah buat dia. Kenapa? Cukuplah Allah baginya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Seseorang yang ingin pergi haji, seseorang yang ingin menguliahkan anaknya, seseorang ingin membangun rumah, seseorang yang ingin pekerjaan, kejar cintanya Allah. Sebab apa? Kalau Allah sudah mencintai seseorang, yang nomor 2 tadi, tidak ada keinginan yang tidak dijawab Allah. Yang ketiga, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ini fadilah dari Allah sudah mencintai seseorang. Dan yang terakhir adalah kita akan meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Dalam kehidupan ini tentu permasalahan dan keinginan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saya bertanya kepada ibu yang sebelah sini, ada di antara ibu yang tidak punya masalah? Rasanya setiap orang punya, dengan beragam masalahnya. Ada yang masalahnya rumah tangganya, ada yang masalah ekonominya, ada yang masalah fisiknya, kesehatannya, macam-macam. Bapak juga begitu. Siapa di antara bapak yang tidak punya keinginan? Nggak ada. Namanya juga manusia, pasti punya keinginan. Allah dan Rasulnya menyediakan jawaban buat kita yang punya masalah. Liyunfik dzu sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sering saya mengulang-ulang ayat ini, kenapa?
Karena ayat ini menginspirasikan banyak hal dalam kehidupan saya pribadi. Waman kudiro alaihi rizquhu fi'il madhi mabni lil majhul. Barang siapa di antara kita yang sedang disempitkan rezeki, sedang punya banyak masalah, sedang punya banyak keinginan, Allah memberikan jawaban buat kita. Fal yunfik mimma atahullah. Cari apa yang kita bisa sedekahkan dari karunia yang udah Allah berikan kepada kita. Ibu punya anak pengen kuliah, nggak tahu dari mana jalannya bisa ngulayan anak kita. Begitu ibu berdoa, ada gelang di tangan kiri. Ibu ingat ayat ini. Iya. Copot. Taruh di sejadah. Kita bilang sama Allah, besok akan saya jual. Gelang ini memang tidak bisa bayarin saya punya anak tuh kuliahnya. Tapi insya Allah gelang ini akan bisa membayarkan SPP anak-anak yatim yang tertunda bayaran. Ibu punya suami sakit, bapak punya istri sakit, tahu jawabannya. Fal yunfik mimma atahullah. Ayo turunin apa yang bisa kita turunin buat kita kasih sama orang lain. Selama ini kita kasih pakaian bekas, kita ingat sama Allah. Ya iya, masa sama Allah ngasih yang bekas-bekas melulu. Ini nih pakaian lagi saya cintai, ini nih pakaian yang saya senengin, turunin itu. Supaya dapat apa? Supaya dapat cintanya Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, keinginan kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu kecil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita bertanya sama otak kita, aduh Ustaz, mati rasanya, mau bunuh diri. Itu masih punya mobil, Ustaz, tuh mobil tinggal nunggu waktu buat disita. Kalau kita nanya sama otak makin sengsara gitu. Kalau kita bertanya kepada hati kita, subhanallah, hati kita akan berkata, tidak ada yang lebih besar daripada kebesaran Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hitam kata Allah, hitam yang terjadi. Putih kata Allah, putih yang terjadi. Kata kita buntu, tapi kata Allah enggak, masih terbuka jalan, terbuka tuh jalan. Kata kita asik nih, untung, kata Allah kagak tuh yang terjadi. Karena semua yang terjadi bukan karena kehendak kita, tapi karena kehendak Allah. Kalau memang segalanya ada di kehendak Allah, kenapa kita tidak mencari Allah? Dan Allah bilang lewat Rasulnya, Allah ada di antara jeritan tangisnya anak-anak yang kelaparan. Allah ada di jeritan tangisnya orang-orang miskin yang kelaparan. Allah ada di penderitaannya orang-orang yang susah. Cari Allah di sana, insya Allah kita akan menemukan Allah. Maka sedekah menjadi salah satu kunci utama bagi siapapun di antara kita yang memang punya masalah dan punya keinginan. Syahdan, suatu hari ada seorang guru agama yang rindu betul ke tanah suci. Tapi dia juga paham, dia hanya guru agama. Kalau berkaca dari penghasilannya, ya Rabbi, nggak akan bisa membuat dia percaya bahwa dia bisa berangkat. Tapi untunglah dia adalah seorang guru agama yang paham kalau Allah sudah bilang kun fayakun. Suatu saat dia mengaji. Ketika mengaji, sang kiai yang mengajar ngaji dia bilang bahwa majelis kita sedang butuh ladang amal. Siapa yang mau beramal, kita buka. Yang lain diperhatikan oleh si guru agama berderma saat itu. Ada yang buka dompetnya, dikosongin dompetnya. Ada yang bawa cincin, dicabut tuh cincin, ditaruh. Ada yang bawa handphone, ambil kartunya, handphone yang ditaruh. Dia bingung, dia mau memberi apa? Karena dia tidak punya apa-apa. Dia bismillah ngaji, cuma ngaji, tidak berniat untuk bersedekah. Dan dia pikir sedekah kan tidak harus selalu harta,
jalannya seseorang ke pengajian pun sudah merupakan sebuah ibadah, sebuah sedekah. Tapi entah bagaimana saat itu yang ada di hatinya adalah sebuah pertanyaan sendiri. Kenapa ketika ada kesempatan beramal kok dia nggak bisa gitu? Dia tertunduk di pengajian itu melihat yang lain berlomba-lomba pada sedekah, dia diam aja. Ibu, bapak, Allah maha melihat. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Qala Allahu inni ma'akum. Allah berkata, aku bersama kalian. La in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan. Syaratnya kata Allah, satu, kalian menunaikan salat. Kedua, kalian menunaikan zakat. Ketiga, kalian mengimani Rasul-Rasulku dan membantu dia. Membantu dalam pengertian menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang keempat, meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Ingat nih si guru agama ayat itu. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Bahkan kata Allah, aku bukan hanya menemani kamu, tapi apa yang terjadi? La ukaffiranna ankum sayyiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar wa man kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ketika dia pulang ingat ayat ini. Kapan? Ketika dia nyemplak di motor. Begitu nyemplak dia punya motor, ingat, oh salah, kalau saya nggak bisa sedekah mah ini saya bisa sedekahin. Begitu. Tidak semua orang bisa begitu, termasuk mungkin saya pribadi. Berani menyedekahkan harta yang cuma segitu-gitunya gitu. Kebayang kan? Ngaji, ditawarin sama kiainya, ayo siapa yang mau amal nih? Majelis kita lagi begini. Semua orang berlomba, sedekah. Dia diem aja karena nggak bawa duit. Tapi ketika dia balik ya ke parkiran, dia nyemplak dia punya motor, ingat dia masih punya harta yang dia bisa pinjamkan kepada Allah. Bismillah ibu. Dia berniat, baik kalau gitu saya akan sedekahkan motor saya. Dia pulang, dia ngomong bininya, gimana ibu? Boleh ayah sedekahkan motor ini? Kata sang ibu, ya terserah ayah. Motor itu kan motor ayah. Untuk ayah ngajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Kalau itu memang pilihan ayah, ibu hanya bisa mendoakan. Kita jual deh ibu. Dijual ibu. Dia jual 6 juta. Setelah dijual, dia pergi ke rumah si kiai tersebut. Pak Kiai, ini ada uang 2 juta. Mudah-mudahan ini bisa membantu majelisnya kiai. Kiai paham, ini murid guru agama. Karena dia paham bahwa ini murid adalah guru agama, kemudian apa yang terjadi? Ditolak tuh duit. Jangan pak, kata kiai. Sudah, biar dari yang lain saja. Bapak gunakan untuk keperluan bapak. Apa sih guru agama bilang? Pak Kiai tolong terima, saya sudah capek-capek lo jual motor. Apalagi jual motor, kata si kiai. Udahlah jangan, enggak, pokoknya berebut tuh. Yang satu menolak, yang satu memaksa memberi. Hebat kan? Kalau kita dipaksa memberi, belum tentu memberi. Iya, malaman ya. Subhanallah. Udah akhirnya terima tuh masih kiai. Baik dah, ya Allah yang ada di hadapan saya adalah hamba-Mu yang soleh, yang menyedekahkan hartanya. Dan yang dia sedekahkan juga harta yang dia cintai itu motor satu-satunya, subhanallah. Pulang tuh guru agama. Begitu pulang di perjalanan ingat dia. Ya Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kalau kita tidak mau menafkahkan harta yang kita cintai. Begitu kata Quran di surah Ali Imran ayat 92. Si guru agama berpikir, ya Allah saya pengen pergi haji.
Kalau saya sedekah cuma separuh begini, apa iya saya bisa pergi haji? Hebat, hebat. Dia mengharapkan bantuan dari Allah dan dia menyandarkan harapannya hanya kepada Allah, dan dia tahu jalannya adalah salah satunya lewat bersedekah. Dia baliklah gitu ke rumah si Kiai. Oke, saya tambahin deh 4 juta lagi. Menetes tuh air matanya Kiai. Subhanallah, Pak. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan yang terbaik untuk kehidupan Bapak. Pergi haji saat itu kira-kira 17-an juta. Pertama dia sedekah 2 juta aja harusnya sudah bisa menggiin haji kan. Kalau kita belajar lewat teori matematika sedekah nih, ngasih 1 deng dipulangin berapa? 10. Kalau kita ngasih 100 dipulangin berapa? 1000. Kalau kita ngasih Allah 10.000 dipulangin berapa? 100.000. Kalau kita ngasih Allah 1 juta dipulangin berapa? 10 juta. Lah kalau tugur agama sedekah 2 juta dikasih berapa? 20 juta. Tapi lihat, orang ini haus akan ibadah, haus akan sedekah. Dia balik lagi, dia tambahin lagi 4 juta. Kira-kira berapa bakal dibayar oleh Allah? 6 juta sedekahnya, 60 juta. Kita lihat nih. Begitu diterima sama si Kiai ini sedekah 4 juta, si Kiai menetes air mata. Dia bilang, mudah-mudahan Bapak dikaruniai anugerah yang terbaik dari Allah. Pulang deh. Berhari-hari kehidupannya dilalui tanpa motor yang selama ini mengantar dia. Dia gelantungan di bus, dia nangis kadang-kadang. Ya Allah, hati kecil manusia kan goyang, biasa lah namanya manusia. Asal timbul rasa sesal dia tepis. Yang udah disedekain masa diingat-ingat lagi. Tapi kata hati yang kecil, iya tapi kan ini begini nih, udah biarin, ngomong sendiri gitu. Lama-lama jadi enjoy dia, lama-lama jadi menikmati. Tadinya ada rasa gitu kan, rupanya penderitaan itu, penderitaan kalau memang dilakoni, dijalani jadi biasa gitu. Hari pertama memang juga berat gitu ya, keringetan, asal masuk sekolah masih wangi pakai deodoran gitu. Lama-lama udah cuek aja gitu, jalan ya gitu, aja. 3 minggu berlalu, subhanallah, kepalanya sakit. Kira-kira di hari Senin lah begitu ya, di minggu ketiga kepalanya sakit. Karena dia sakit kepala, dia nggak ngajar tuh. Dia telepon ke sekolahannya, permisi, nih hari nggak ngajar. Ditanya kenapa Pak Guru kagak ngajar, kepalanya sakit nih. Ya deh, baik dah. Jam 6:30 telepon, jam 9 baik tuh sakit kepalanya. Ibu, dalam surah Fatir ayat 2, kalau Allah udah punya kemaunya Allah yang terjadi itu. Ma yaftahillahu, begitu kan? Linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'di wa huwal azizul hakim. Siapa yang bisa menahan seseorang? Allah. Rupanya kayak diginin palanya, zet, diem lu, nanti bakalan ada rizki yang datang. Kira-kira begitu. Sudah, kamu hai fulan yang bersedekah kemarin mengharapkan keridhaan dariku, hari ini akan ada rizki yang datang ke rumahmu. Sudah, kamu jangan pergi kemana-mana. Siapa yang bisa bikin begini? Allah. Kenapa? Kok di 6:30 telepon sakit jam 9 baik? Karena jam 9 baik, bingung dia. Kelantang kelinting yang namanya biasa ngajar, sekarang kagak ngajar. Kan kalau kata orang Betawi mah jadi kayak orang bego gitu kan. Wah, bengong gitu. Daripada bengong dia bilang, gue main keluar dah. Main dia keluar. Kakinya itu ke kiri, ke arah jalan raya. Tuh 2, 3, 4 rumah dari rumah dia itu ada warung temennya. Dia main ke situ. Dilala, begitu dia main ke warung tersebut, yang punya warung malah nitipin warung tersebut ke si guru agama. Beneran ente datang Ustaz, jagain warung aneh bentaran. Aneh mau pergi. Ya lu mah payah dah. Saya baru datang begini udah disuruh jagain warung. Cepetan, jangan lama-lama. Jadilah kemudian si pemilik warung itu pergi. Siapa tuh yang bikin begitu warung? Allah, Ibu. Sebab apa? Nanti kita tahu nih rahasianya nih. Apa yang terjadi pada pagi hari itu? Begitu tuh si orang pemilik warung pergi meninggalkan warungnya, datang pengemudi sedan, berhenti, parkir persis di depan warung tersebut, turun. Kemudian dia nanya, Pak, sama si guru agama nanyanya, itu tanah punya siapa ya Pak? Oh itu punya Haji Imron, kira-kira begitu. Di mana rumahnya?
Dari sini Bapak lurus, kanan, kiri, nanti ada rumah pagarnya hijau. Oh, rumahnya Haji Imron. Gidah. Mudah-mudahan dia ada kalau masih pagi begini mah gitu. Jalanlah si pengemudi sedan ini ke rumah si Haji Imron tanpa si guru agama tahu bahwa itulah wasilah rizki buat dia. Yang kelak akan mengantarkan dia haji. Bukan hanya buat dia, tapi juga buat ibunya dan buat istrinya. Di ayat 3-nya, di surah yang sama, surah Fatir, Allah menyatakan lagi, ya ayyuhan nasul kuru ni'matallahi alaikum. Manusia, kata Allah, ingat dong atas rizki yang aku berikan kepada kalian. Coba tangan kanannya mana? Ayo, tangan kanannya mana? Semua. Tangan kanannya mana? Coba pegang kuping. Lihat. Coba. Tarik dikit tarik. Jangan kenceng. Coba tuh. Coba, pernah nggak kita meminta sama Allah kuping yang bisa mendengar? Kagak kan? Kenapa? Karena kita sudah punya telinga yang bisa mendengar. Ayo, nih, mata. Pernah nggak kita meminta sama Allah mata yang bisa melihat? Enggak. Kenapa? Karena dari lahir nih kita nih alhamdulillah yang dianugerahi sama Allah mata. Sudah bisa melihat. Jadi nggak pernah kepikiran sama kita minta mata yang bisa melihat. Betul? Nih mulut nih yang sering ngomongin orang. Pernah nggak kita minta mulut yang bisa bicara? Kagak ibu, kagak bapak. Kita udah diberi sama Allah. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Manusia, kalau terhadap yang kamu tidak minta saja, kira-kira begitu kan? Aku memberi, nah apalagi terhadap yang kamu minta kecil. Kira-kira begitu tuh pahamannya. Dan Allah melanjutkan, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Apakah ada, kata Allah, yang bisa memberikan rizki dari langit dan bumi kecuali aku, kata Allah. La ilaha illallah. Allah menjawab, tidak ada kecuali aku, wahai manusia. Fa'anna tu'fakun. Lalu kenapa engkau menjauh dariku, kata Allah. Lihat si guru agama, dia sakit kepalanya, kemudian dia telepon tidak masuk ngajar. Jam 9 baik, kakinya melangkah ke kiri. Itu juga bukan sembarang langkah, tapi langkah yang Allah ciptakan tuh buat dia. Langkah yang Allah kirim buat dia. Kenapa? Di kiri ini nanti ada rizkinya tuh. Ketika dia sampai ke warung, pemilik warung malah diusir sama Allah. Pergi dah. Kalau kamu ada nanti rizkinya dibagi 2. Masih bagus dibagi 2. Kadang-kadang gak dibagi sama sekali. Iya dong. Kalau kita yang punya warung misalkan, lupa kita bahwa hari Senin itu ada si guru agama juga. Makanya Allah bikin pikir dia. Kenapa juga si pengemudi sedan datang? Justru setelah si pemilik warung itu pergi, sekali lagi rahasianya, mungkin Allah menghendaki rezeki ini hanya milik si guru agama saja. Yudabbirul amra minas sama. Kalau Allah sudah kepengen, dia akan atur segalanya dari langit. Kira-kira 2-3 hari, 4 hari begitu si pengemudi sedan ini balik lagi. Dia nanya sama yang punya warung, kan dia ngeliatin ke orangnya lain. Pak mau tanya, yang tempo hari jagain warung bapak siapa? Yang mana? Hari Senin kalau nggak salah jam 10 lah. Oh itu tetangga saya di belakang. Ada apa pak? Mau perlu aja sama dia pak. Ke belakang gitu. 4 rumah lah dari sini. Dia datang tuh ke rumah. Dipersilakan masuk, begitu di dalam dia ngobrol. Pak, orang kulit kayak saya, begitu katanya orang. Pantang bohong, pantang ngejilat ludah. Kemarin saya ngucap sama saya punya Tuhan, kalau tuh tanah kebeli, bapak saya anggap sebagai calonnya. Pak, tolong terima hadiah dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Dah. Amplopnya sama, bedanya si guru agama waktu ngasih ke kiai mah tebel.
Yang ini tipis. Sebab isinya apa itu? Cek tunai. Ibu tahu, bapak tahu berapa isinya? Ternyata isinya bukan 60 juta, tapi 67 juta rupiah. Seolah-olah ini menjadi jawaban buat saya. Memang Allah betul-betul maha tahu. Allah kan tahu dia kepengen pergi haji, betul nggak? Allah penuhi itu, buat berangkat haji. 17 juta setengah ditambahin 2,5 buat ongkosnya, kira-kira begitu, satu orang 20. Dia pergi bertiga, 60 juta kan? Masih ada sisa berapa itu? 7 juta, bisa dia beli motor lagi. Jadilah dia kemudian haji dapat, motor dipulangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringatlah kita akan firman Allah yang maha benar. Ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah As-Sajdah ayat 4, 5 dan 6. Apa Allah nyatakan di sana? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apapun urusan yang ada di antara keduanya, termasuk urusan si guru agama yang kepingin berangkat. Urusan sejengkal di tangan Allah. Ibu punya anak rese, ngadu sama Allah. Lah dia nyiptain. Kembali sama dia, ya Allah. Kalau emang ini anak bandel gara-gara saya ibunya salah ngomong, gara-gara bapaknya salah ngasih rezeki, ampunin ya Allah. Bikin dia balik ke fitrahnya, soleh, bersih, bening. Tuh. Semua ada Allah. Ibu punya utang di warung, malu datang ke sono mulu. Ibu ngadu sama Allah, sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Ya Allah, masa sih gara-gara utang di warung doangan begini saya jadi kagak ngaji nih ya Allah, malu. Masa sih gara-gara kagak bayar arisan nih saya jadi kagak ngaji, malu. Ada Allah, ibu ngadu sama Allah. Ngadu dengan bahasa rintihan hati gitu. Kemudian kita juga bilang sama Allah, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Tolong dong ya Rabb, dengan kekuasaanmu, dengan duhamu, dengan kekuatanmu, dengan fadilahmu, dengan keberkahanmu, ya Allah, dengan pertolonganmu. Kalau emang rizki saya masih nyangkut tuh di langit, tolong turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau emang kata tuh rizki masih di bumi, tolong keluarin. Wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu. Ini utang cuman sedikit tapi bagi saya sulit betul ya Allah. Ya orang miskin, orang gak punya. Tolong ya Allah. Kalau emang ini susah, tolong kau mudahin. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau emang jauh ya Rabb, tolong deketin. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau emang dia haram, tolong halalin. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Kalau emang masih sedikit, tolong banyakin. Pada saat kita berdoa kepada Allah, kita ingat ini ayat. Urusan sejengkal di tangan Allah. Allah utus malaikatnya berupa kawan kita, ngetok pintu misalnya. Assalamualaikum jeng, assalamualaikum jeng. Nggak ada yang nyaut karena kita mungkin lagi asik berdoa di kamar. Yang sebelah ngomong kagak bakalan dia mau ngaji. Kenapa emang? Kata yang satu, nah utangnya banyak. Oh, nah emang utangnya berapa? Padahal sedikit loh. Ngomong nih berdua kamu. Ini di warung ini, tapi semua banyak ada utang. Gitu ya. Ya udahlah, yuk kita jalan ngaji, jalan. Begitu jalan ngaji, si orang yang ucap salam bilang, ibu duluan deh, saya belakangan. Mau kemana? Ada urusan dikit nih mendadak. Udah. Begitu tuh si fulan yang ngomongin si fulan ini pergi, dia bayarin tuh utang di warung saya. Ibu itu punya utang katanya, berapa sekian nih? Nanya lagi sini. Terus di pengajian diumumin,
ini arisan siapa yang belum bayar ya, kata tuh ibu. Oh si ibu anu tuh, oh iya udah tahu. Udah itu biar arisannya biar saya yang bayar. Lihat, ketika dia berdoa kepada Allah, karena urusan sejengkal. Nah Allah kerja dah tuh. Karena kita minta sama Allah itu, Allah turunin pertolongan, zet gitu. Maka Allah nyatakan lagi lanjutnya kan, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Manusia, kalau emang kalian pada sulit, kalian pada bingung, kalian punya masalah, kalian punya keinginan, tidak ada yang bisa menolong kecuali aku, kata Allah. Dan kalau Allah sudah mau menolong, apa yang terjadi? Yudabbirul amra minas sama. Allah yang akan mengatur segalanya dari langit. Jadi jangan sejadi-jadinya. Saya pernah lah pengalaman mencari penyelesaian masalah dengan otak, ya Allah. Untung ada orang-orang yang hadir di sekitar saya memberitahu, jangan cuma pakai otak. Salah satunya hadir di tengah kita, Ustadz Basuni Abdullah. Di belakang ada Ustadz Erman, ada teman-teman dari Majelis Syifa. Mengingatkan jangan cuma pakai otak. Otak mah keserimpet. Keserimpet bukan sama kaki, tapi keserimpet sama pikiran kita sendiri. Adanya apa yang terjadi, jadi makin dalam, jadi makin ribet, jadi makin susah. Pakai ilmu pasrah, pakai ilmu sabar, pakai ilmu ikhlas, pakai ilmu apalagi itu sedekah, pakai ilmu tahajud, pakai segala sesuatu yang berkaitan dengan kuasanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat 6-nya apa tuh bertutur? Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Kenapa Allah kemudian memberikan ganti motor tuh buat si guru agama yang menyedekahkan motor satu-satunya? Itu karena Allah maha melihat ibu. Sering kan begitu kan? Pernah diceritakan sama saya dalam beberapa pertemuan wisata hati. Ada seorang ibu yang anaknya nggak kunjung bayaran 2 bulan. Bapaknya tuh anak nggak ada, meninggal dunia. Dia cuma bisa nangis. Lebaran udah lewat, kalau udah lebaran lewat nggak ada yang ngejahit. Sedangkan dia cuma tukang jahit. Ketika anaknya ngomong, ma besok kalau bulan besok masih nggak bayaran, dipanggil nih ma. Ibunya cuma bisa ngusap tuh kepala anak, nak sabar, ada Allah, masa iya kita nggak ketemu rezeki. Subhanallah, bulan ketiga ada yang ngejahit. Bayarnya di depan. Berapa duit kira-kira bu? Sekian. Ya sudah, saya bayar di depan. Sekalian buat ibu beli bahannya, benangnya. Hitung punya hitung ada kelebihan. Pas setik buat bayar 2 bulan doangan. Buat bayar 2 bulan doangan. Kira-kira 50.000 lah begitu ya. Dia ngomong tuh sama anaknya. Nah, alhamdulillah nih emak megang duit nih 50.000. Kita bayar ya besok. Dah. Si anak udah girang. Ya Allah, emak punya duit nih asyik, besok nggak jadi dipanggil. Ibunya juga begitu. Ibunya mengucapkan syukur, alhamdulillah 2 bulan ditungguin nih duit 2 bulan. Beda loh, kita dapat duit tiap hari, sama nungguin, terus baru dapat. Waduh, kayaknya 1.000 juga luar biasa tuh. Coba ya, pengalaman kan. Begitu sampai terminal Kalideres begitu katakan, duit pas habis. Waduh. Mau naik ojek di rumah gak ada duit, mau naik angkot kudu bayar, udah jalan kaki begitu kelantang-kelenteng nemuin duit. Itu kayak nemu emas tuh, sorga banget dah. Untung kita tahu nih duit-duit orang nih, kita lewatin aja dah, ambil kita taruh di masjid. Pokoknya kalau udah lama gak dapat duit, wah rasanya masya Allah lebih besar daripada gunung. Dan itu sulit tuh. Kejadian ini sulit. Apa sulitnya? Besok paginya ibu, bapak. Besok pagi ketika ibu dan anak ini udah siap akan berangkat ke sekolah, begitu dia buka pintu ada orang menangis di depan pintu rumahnya. Namanya tetangga, ibu-ibu kalau udah nangis di depan rumah orang, kalau enggak suaminya yang galak sama dia, suaminya kagak pulang-pulang, atau masalah ekonomi. Ditanya tuh sama si ibu yang anaknya pengen bayaran ini, ibu kenapa ibu nangis? Ayo masuk ke dalam, masuk. Dia tunda keberangkatannya tuh ke sekolahan, bikinin teh manis, nemenin. Kan Allah bilang dalam hadis qudsinya ya,
Kalau engkau ingin mencari aku, kata Allah, carilah di orang-orang yang hancur hatinya. Itu jangan malah kita omongin, rasain. Bego sih. Udah, kita nggak ketemu sama Allah tuh kalau gitu. Jadi dia rawat, dia peluk. Dah, ibu ada apa, cerita sama saya, mungkin saya bisa bantu. Iya nih Jeng, Masya Allah, anak saya udah 7 bulan belum bayaran. Kalau ini Ari kagak bayaran, anak saya nggak bisa sekolah. Dari malam tuh anak nangis mulu. Masa sih mak agak sekolah gitu, dia bilang. Tolong pinjemin saya dah selangan dulu 2 bulan mah gitu. Barang 50.000 aja mah. Lihat ibu, kalau ibu yang jadi dia, bapak yang jadi dia, kira-kira apa omongan? Sama sama gua itu. Tapi orang ini subhanallah, apa dia bilang? Ya sudah, mungkin ini rezeki buat ibu. Tuh anak bengong aja ngeliatin. Ya elah mak, tuh duit ditungguin 2 bulan ini ya. Kasih tuh, set dah. Seketika ibu ini tersenyum. Ibu kalau ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, buat mereka yang hancur hatinya kemudian menjadi tersenyum. Apa yang dilakukan oleh wisata haji, apa yang dilakukan oleh Majelis Syifa, apa yang dilakukan oleh Darul Quran, dan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dakwah yang lain. Ketika dia ngonselingin orang, sebenarnya bukan ngasih solusi sebenarnya. Solusi mah milik Allah dah. Kita menyenangin dia. Iya kan, ada ibu-ibu yang ngadu, "Aduh ya Allah, Ustaz, suami saya kagak pulang-pulang." Ya udah ibu, kalau suami ada mulu ibu nggak bisa bangun malam loh. Dicolek jadinya lain. Udah, anugerah terbesar buat mereka yang punya masalah adalah mereka mendapati Allah. Begitu kita kasih tahu, begitu orangnya jadi terang, jadi seger, jadi ketawa. Disitulah kebahagiaan kita. Udah, anaknya udah nak, biarlah urusan kan urusan Allah. Ada yang lebih penting, kamu kan nggak dikeluarin dari sekolah kalau nggak bayaran. Oh dia udah 7 bulan, udah. Insya Allah besok emak nemuin bayaran. Apa yang terjadi? Ternyata sampai 4 bulan gak ketemu tuh bayaran. Ya Allah, dia udah hampir keder tuh sama anaknya. Mana mak, katanya Allah agak bikin susah. Ini susah nih, 4 bulan nih. Tapi sekali lagi kita belajarkan, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Kagak bakalan susah. Mana kosomin sodakotin, kata Rasulullah, nggak bakalan kurang tuh. Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, malah kata Rasulullah apa? Falyasda, bertambah, bertambah dan bertambah. Di bulan keempat terjadilah apa yang Allah kehendaki, yaitu mereka yang berbuat baik betul-betul akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Sekolah di mana anaknya itu sekolah memenangkan lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Karena menang tingkat kecamatan, tim ini bertanding ke tingkat kabupaten. Wali kota lah di Jakarta gitu. Pas hari H menjelang berangkat ke kabupaten, juru bicaranya sakit. Sekolah kemudian pontang-panting mencari pengganti juru bicara yang sakit tersebut, dan dipilihlah anak dari si ibu yang menyedekahkan 50.000 uangnya itu kepada orang lain. Berangkat nih kemudian si anak nih bertanding di tingkat kabupaten. Subhanallah, menang. Ketika dia menang, dapat hadiah. Masing-masing mendapatkan beasiswa 100.000 rupiah selama 12 bulan berturut-turut. Karena yang menang di tingkat kecamatan anak orang lain, tuh hadiah dibagi 2. 50.000 buat tuh anak yang menang di tingkat kecamatan, karena kan rezeki dia harusnya kan, karena dia sakit aja dia nggak ikut kabupaten. Yang 50.000 buat dia. Allahu Akbar. Ketika dia menanggung anak orang, Allah menanggung anaknya. Saya punya sahabat di Malang, anaknya tuh beasiswa di Jepang dan di Australia, dan cerdas anaknya. Ketika saya bertanya kepada dia, dia bercerita, yang membuat anak saya menjadi pintar karena saya menanggung 8 anak yatim di rumah saya. Di Tegal
Ada seorang ibu yang sudah divonis mati. Kata dokter, ya kalau penyakit begini memang rasanya gak bakal lama. Nah si ibu ini kemudian sedih. Untuk mengatasi kesedihannya, dia mengambil sekian anak yatim yang baru lahir, yang baru ngebrojol ibu. Sebenarnya niat dia tuh pengen nyenengin hatinya aja gitu. Dia anak-anak yang masih merah tuh dia mandiin tiap hari, dia wah pokoknya macam-macam. Subhanallah, ternyata umurnya malah panjang, anak-anaknya udah ada yang punya cucu tuh. Sekarang dia jadi ketua senam tera Indonesia di daerah Tegal. Kalau prit ngaji wisata hati 2000 orang yang datang, coba bayangin tuh 1000 orang yang kata udah mau mati kata manusia, ya memang begitu kan. Kulillahumma malikal mulk. Ketika ibu pulang, ketika bapak pulang, ketika saya juga pulang, mungkin saya juga akan berpikir ulang, iya ya, apa sih yang jadi masalah kita, apa sih yang jadi keinginan kita, rasanya nggak ada. Kalau kita memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, mungkin kita jadi susah ngatasin masalah kita lantaran kita jauh sama Allah. Allah turun dari langitnya itu ke langit dunia. Dia nanya sama kita, mana? Katanya suami kamu sakit, di rumah sakit nih. Aku yang mau menciptakan alam ini datang dengan membawa kesembuhan. Bangun dong. Bangun malam. Lah kita nggak bangun malam. Udah tiap pagi tetap kita repot sama rantang kita. Repot nelfonin mantu supaya jagain bapak di rumah sakitnya. Allah kita sia-siakan. Allah datang kepada anak-anak muda yang pengen bekerja. Kemudian Allah nawarin, anak muda bangun. Aku yang membuat mereka bekerja, udah datang. Bahkan aku yang membuat semua perusahaan menjadi ada juga sudah datang. Bangun, minta padaku pekerjaan, aku akan beri. Kita tetap tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap aja kita nulis surat lamaran kerja. Sono kemari Allah tidak mau terlibat. Kenapa? Karena kita tidak mau melibatkan Allah. Wisata hati dibangun di atas 2 platform. Platform tahajud dan platform sedekah. Dan kiranya 2 hal inilah yang harus kita aktif terus pasarkan. Bukan saja menjadi obat buat kita, tapi juga menjadi obat buat saudara-saudara kita yang lain. Antar mereka yang punya masalah kepada Allah lewat wasilah tahajud dan sedekah, insya Allah masalahnya selesai. Antar mereka yang punya keinginan kepada Allah lewat wasilah tahajud dan sedekah, insya Allah keinginan itu terjawab. Kenapa? Sekali lagi karena Allah mencintai orang-orang yang bersedekah. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.